Gen Z boros. Emang bener? Wah, konon katanya sih begitu ya Mas Ingga ya. Konon katanya begitu. Well, oke. Yang namanya Gen Z ini adalah orang-orang yang lahir dari rentang tahun Berapa nih, Mas Ingga? 1997 sampai 2012. Jadi Aku masih Gen Z nggak Mas? hitungannya udah enggak. Udah nggak ya? Mereka yang ada di generasi Gen Z ini memiliki ciri-ciri unik. Apa nih Mas Ingga? Mereka outspoken, mereka kreatif, tapi mereka cenderung hedon atau sering menghambur-hamburkan. Foya ya Mas. Wah. Iya. Nah, dilansir dari situs Kemenkeu, survei BPS nih, gue sembari baca aja ya. Sip. Ya. Takutnya salah investor. Oke. Pada bulan Februari sampai September tahun 2020, Gen Z ini mencapai populasinya mencapai 75,49 juta jiwa. Wah. Atau 27,94% dari total populasi 270,2 Wah, juta jiwa. lumayan ya Mas Ingga ya. Jadi sebagai generasi yang hitungannya baru, mereka ini bisa dibilang juga baru banget terjun di dunia pekerjaan, di dunia profesional. Iya, ada yang udah bekerja ya Mas Ingga. Yes, jadi mereka bisa dibilang mereka belum melek banget sama yang namanya finansial. Iya Mas Ingga nih. Ada juga nih yang datang mengatakan bahwa kemelekan finansial untuk Gen Z ini sekitar 44% atau di bawah 60%, which is itu sangatlah kurang. Sangat rendah. Oke, di BTS bersama gue Ingga Putra dan Saya Putri Manggasi. kita mau jelasin ke Pinvestor 5 hal. Oh, 5. 5 hal untuk apa? Untuk gimana caranya Gen Z ini lebih bijak dalam mengelola keuangan kalian masing-masing. Nah, menyambung dari yang tadi Mbak Putri ya, masalah Gen Z yang sering banget boros, tips yang dari kita ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kenapa? Karena bisa mencegah sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Wah, apa nih Mas Ingga nih yang pertama nih? Yang pertama itu adalah bicara terbuka mengenai uang. Oh, misalnya dengan orang tua kan? Dengan orang tua terbuka, dengan siapapun terbuka. Gimana caranya? Oke, we all know, kita semua tahu bahwa Gen Z ini adalah salah satu generasi yang paling terbuka. Mereka itu cenderung outspoken, mereka cenderung untuk speak up, mereka cenderung untuk vokal. Iya, betul. Jadi cobalah vokal terhadap financial investor yang masih Gen Z ya. Mungkin tapi kalau orang-orang yang terpercaya ya kali Mas. Harus terpercaya. Kenapa? Kalau nggak terpercaya nanti ketahuan penghasilan sebulan berapa. Kenapa hal ini harus diterapkan? Karena satu, investor nggak boleh gengsi untuk memberitahukan hal ini ke orang yang dipercaya tentunya. Kenapa? Karena dengan terbuka mengenai finansial ini, investor nanti bisa punya cara untuk ngeplot uang investor. Gitu. Ya, jadi tahu uangnya nanti mau dipakai buat apa. Dapat masukan lah ya dari orang terpercaya bagaimana cara menggunakan semua dengan baik. Dan yang kedua, apa, Mas? Yang kedua, investor harus banget yang namanya membuat sebuah anggaran. Iya. Anggaran kebutuhan. Itu penting biar apa? banget. Iya kan? Setelah dari yang pertama tadi, investor beneran diterapkan. Plotnya ya masing-masing. Diplotin, iya kan? Ada uang yang untuk kebutuhan sehari-hari, ada uang untuk kebutuhan cicilan atau hutang dan lain-lain, uang kebutuhan untuk kebutuhan investasi atau nabung ya, uang untuk kebutuhan dana darurat sama tabungan, itu harus diplot. Kenapa? Biar jelas uangnya habisnya buat apa. Nah, kalau bisa bisa dikenal dengan tadi 50 30 20. Iya betul, 50 nabungnya. Boleh. Kalau saya kan masih nebeng mungkin sama orang tua ya masih nggak ya? Bisa jadi ya. Bisa jadi mungkin masih ada yang tinggal bareng sama orang tua. Kalau kalian belum ada banyak pengeluaran untuk kebutuhan hari-hari, nggak apa-apa. Plot lebih besar itu ditaruh untuk menabung. Menabung lebih banyak itu lebih baik, ya nggak Mbak Putri? Betul. Oke, selanjutnya. Poin yang ketiga nih Mas Ingga. Itu adalah
kita dari sisi parents ajarkan Gen Z. Kalau kita punya anak-anak Gen Z ya, ajarkan Gen Z ini untuk memulai dan mengembangkan sebuah bisnis. Ini common sebetulnya di anak-anak Gen Z. Kayaknya banyak ya Mas ya generasi Z ini yang mulai startup atau bikin bisnis sendiri. Benar, karena beberapa dari Gen Z ini mereka cenderung tidak suka untuk bekerja di kantoran. Full time. Oh yes, betul. Kenapa? Mereka lebih cenderung, teman-teman gue banyak, gue bisa bikin konten, gue bisa bikin ideas bisnis yang sendiri. Mereka nggak mau. Taruhan deh, cari 10 teman-teman investor yang Gen Z, pasti 8 diantaranya mereka bisnis sendiri. Dan itu fakta. Nggak, gue gara-gara temen gue aja Mbak Putri. Padahal temennya cuma satu ya, jadi. Padahal temennya cuma satu, Gen Z. Ini yang jadi kameramen saya. Oke, selanjutnya yang nomor 4 nih, belajar dari kesalahan. Penting banget yang namanya evaluasi Mbak Putri. Bener banget Mas. Kenapa? Karena dari kita salah dalam melakukan dari kita melakukan langkah yang salah, kita bisa belajar untuk membuat langkah yang baru. Jadi tidak ada tuh yang namanya salah langkah. Dari kegagalan yang masih. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda investor. Itu penting, evaluasi. Intinya setiap investor melakukan gue percaya, gue yakin yang namanya kalian investor udah buat anggaran, pasti ada aja ngeles ya, pasti ada aja mencongnya, pasti ada aja nanti. Mungkin tiba-tiba padahal udah dianggarin. Iya kan? Iya. Nah, pasti akan ada aja tuh belok-beloknya gitu kan. Yang namanya hasrat kebenaran, bro, tiba-tiba ada flash sale kan, kita nggak bisa filter juga, ya kan? Kita tahu lah. Hasrat benda yang terpendam gitu kan. Kita nggak bisa filter juga. Well, at least minimal ketika investor tahu melek lagi nih, investor bisa evaluasi. Oh, gue salahnya di sini. Itu bisa buat remnya investor ketika nanti investor mau ngegas. Yang terakhir itu adalah mengembangkan skill. Oh iya nih, buat kalian investor yang mungkin masih muda, umurnya pastinya mungkin bisa ngembangin skill, misalnya ikutan lagi sekolah atau sertifikasi atau kuliah lagi, yang gimana caranya bisa meningkatkan value dari kalian masing-masing. Gitu. Karena come on, ini 2024 guys, 2024 banyak banget otomatisasi dan artificial intelligence yang bisa menggantikan pekerjaan kita. Teknologi ya masih enggak ya. Artinya sesimpel kayak kita sekarang kalau kita ngomongin Adobe ya, kita ngomongin desain grafis, pekerjaan desain grafis bisa digantikan dengan pekerjaan AI, bisa digantikan contohnya bisa digantikan oleh AI yang hanya ditulis dengan prompter aja, tiba-tiba mereka udah jadi suatu gambar. It's a scary things, investor, kalau kalian tidak belajar ilmu baru. So baiknya investor coba kembangin diri, kembangin skill, belajar ilmu baru, karena nggak ada salahnya kalian menambahkan ilmu baru. Karena ketika kalian nambah ilmu baru, itu value buat kalian sendiri, investor. Ya. Gitu. Ini konten mungkin nggak buat Gen Z juga ya Mas? Buat semuanya. Bisa buat semuanya akhirnya. Bisa buat semuanya. Dan share video ini ke teman investor, biar video ini bisa mengembangkan juga rasa melek finansial teman-teman investor. Dan jangan lupa likes dan share video dan jangan lupa likes dan subscribe video ini, karena dengan Pinvestor memberikan likes dan subscribe itu sama aja membantu kita untuk untuk makin semangat bikin konten menarik lainnya. Kalau gitu ini kita udahan aja karena ini adalah tag yang kedua setelah tadi di belakang kita mati. Gua Ega Putra dan saya Putri Manggasi. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.